Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa saja. Selama ini kan mereka mendalilkan kepalsuan. Ijazahnya palsu. Tapi mereka tidak pernah membuktikan kepalsuannya ada di mana. Kita nggak bisa bicara panjang lebar dengan pendapat-pendapat para kuasa hukum maupun ahli kalau ijazah itu nggak ada. Sebenarnya itu materi kunci dari gelar perkara kemarin. Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nanti. Harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti kan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi menduga adanya agenda besar politik yang menyasar kepada dirinya dan keluarga. Dugaan ini muncul menyusul banyaknya persoalan hingga isu yang ditujukan kepadanya dan keluarga. Seperti polemik ijazahnya yang dituding palsu hingga masuk ke ranah hukum pidana. Terkait ijazah ini, Jokowi berencana untuk menunjukkan ijazah aslinya di sidang pengadilan. Sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Isu lain adalah usulan dan upaya pemakzulan wakil presiden sekaligus putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menekankan bahwa agenda besar politik ini direncanakan agar pamor politik dirinya turun. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa saja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan? Termasuk itu, jadi ijazah palsu, pemakzulan. Saya kira ada agenda besar politik dan biasa saja. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR RI masih menganalisa surat pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. Kita akan tindak-lanjuti sesuai dengan mekanismenya, apakah nanti itu di Balek, di Komisi 2, jadi antara Komisi 2 dan Balek masih akan kami diskusikan di pimpinan. Namun Puan juga menekankan, dari mekanisme yang ada di DPR, pihak DPR akan melihat kembali seperti apa surat pemakzulan dari pihak Forum Purnawirawan TNI itu akan diproses. Terkait tudingan ijazah palsu, Tifauzia Tiasima atau Dr. Tifa memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk menjadi saksi terlapor terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pada Jumat siang 11 Juli 2025 lalu. Sebelumnya Polda Metro Jaya sudah memanggil dan memeriksa 6 saksi, yakni Roy Suryo, Rismon Sianipar, Egy Sujana, Riza Fadilah, Kurnia Triroyani, dan Rustam Effendi. Mereka yang dipanggil menjadi saksi tersebut merupakan pelapor ijazah Jokowi di Bareskrim. Namun sekarang berbalik menjadi terlapor atas pencemaran nama baik dan tuduhan pemalsuan ijazah Jokowi. Pertanyaan-pertanyaan itu semua berkaitan dengan ijazah yang menjadi polemik selama 10 tahun ini. Ya tentu saja yang saya tanyakan dulu, yang saya klarifikasi dulu, apakah ijazahnya ada. Sebab kalau ijazahnya tidak ada ya kita percuma kan bertanya jawab gitu ya. 68 pertanyaan yang saya lihat itu adalah ya kurang lebih menyoal tentang penelitian saya terkait dengan ijazah itu. Nah sebelum saya menjawab tentu saja ijazah itu harus dihadirkan kan begitu ya.
Isu lain yang membayangi Jokowi dan keluarga adalah pelaksanaan Kongres PSI pada 19 hingga 20 Juli di Kota Solo, Jawa Tengah. Rencananya Jokowi akan hadir sebagai undangan. Jokowi memastikan akan menghadiri kongres tersebut. Namun Jokowi enggan mengatakan apakah hadir sebagai undangan atau sebagai pengisi acara dalam sebuah sesi diskusi, seperti yang diinformasikan panitia Kongres PSI. Ya saya diundang, insya Allah saya hadir, saya datang. Hingga saat ini Jokowi belum menentukan arah politiknya dan mengaku masih di luar partai politik. Disiarkan langsung dari Studio 2 CNN Indonesia. Inilah Head to Head with Elvira. Selamat malam, tak lagi menjabat sebagai presiden tapi nyaris tiap pekan nama Jokowi tidak pernah absen dari perbincangan. Ijazahnya kembali dipertanyakan dan putra sulungnya, Wapres Gibran, diisukan akan dimakzulkan. Pertanyaannya, betulkah ada agenda besar politik di balik ribut-ribut ijazah dan pemakzulan Wapres Gibran? Siapa dalang yang ingin mencoreng prestasi politik Jokowi? Kita akan bahas malam hari ini perdana di Head to Head bersama Elvira. Saya langsung invite narasumber kami sudah hadir bersama kita. Yang pertama saya undang Freddy Alex Damanix, Wakil Ketua Umum DPP Projo. Bang Freddy, selamat malam. Selamat malam Mbak Elvira. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, terima kasih Bang, silahkan. Kemudian juga kami mengundang kuasa hukum dari Jokowi, Rifai Kusumanegara. Bang Rifai, selamat malam. Ayo Bang. Malam semuanya ya. Ini kuasa hukum rutenya media, Bareskrim, Polda Metro Jaya. Itu aja ya. Balik lagi. Bang Rifai, terima kasih. Dan juga sudah hadir bersama kami kuasa hukum Roy Suryo CS, Ahmad Khosinuddin. Bang Ahmad, selamat malam. Terima kasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rutenya 11-12 sama Bang Rifai. Silakan. Dan juga sudah hadir bersama kami Agung Baskoro, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika. Mas Agung, selamat malam. Nanti kita tanya ya, betul nggak sih ada klaim begitu, skenario besar politik? Dan juga sudah hadir bersama adik-adik mahasiswa kami. Selamat malam, Bang Norman Hadinegoro, Ketua Umum Perjuangan Rakyat Nusantara. Apa kabar? Selamat datang, Bang Norman. Dan juga sudah hadir bersama kami malam hari ini sama adik-adik mahasiswa, biar awet muda begitu. Iya Bang ya, ini senyum-senyum aja nih. Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani. Bang Ray, apa kabar Bang? Oke, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kita. Kita akan mendiskusikan sebuah tema yang tampaknya dalam beberapa bulan bahkan, tidak hanya pekan, menyita perhatian luar biasa dari rakyat Indonesia. Terakhir pernyataan Pak Jokowi, saya ke Anda dulu Bang Freddy. Betul tidak sih relawan juga merasakan hal yang sama? Ada skenario besar politik, ada desain tertentu di balik upaya pemakzulan, dugaan ijazah palsu. Kurang besar apa pemakzulan Gibran? Bicara agenda politik, kayaknya paling atas itu kan, namanya pemakzulan ya kan. Tentu bisa kita lihat realitasnya. Ya, di publik ya hari ini di politik kita ya dua agenda ini yang Mbak Elvira tadi katakan ditambah dengan isu-isu lain yang menyerang Pak Jokowi. Ya, itulah yang melatar belakangi statement Pak Jokowi. Semua menyerang Pak Jokowi dan keluarganya. Tentu ini memang semuanya seperti kata Pak Jokowi ingin mendowngrade ya, ingin mendelegitimasi ya, terutama ya yang 10 tahun dikerjakan Pak Jokowi misalnya rakyat Indonesia supaya melupakan ya, kemudian kalau isu-isu negatif terus diarahkan kepada Pak Jokowi maka ya sudah pasti secara politik Pak Jokowi akan rentan baik di di lawan politiknya, demikian juga di kelompok kepentingan, bahkan mungkin di koalisi yang kemarin 2024 Pak Jokowi ada di situ meng-create-nya bersama-sama Pak Prabowo. Inilah yang dimaksud atau disampaikan oleh Pak Jokowi. Demikian juga misalnya ini isu ijazah palsu. Bagaimana
ya dengan dokumen yang diambil, kalau kata saya atau ada teman saya mengatakan dari pinggir jalan, kemudian bisa berani menuduh ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, jadi narasi-narasi seperti ini kemudian misalnya pemakzulan Gibran ya dengan dipakai narasi misalnya putusan MK, padahal putusan MK sudah final and binding, ya itu konstitusi yang menyatakan. Kemudian dicari-cari fufu-fafa, kemudian dipakai alasan korupsi yang di KPK saja tidak diterima. Ini kan semua narasi-narasi yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Jadi itulah yang... Dan menurut Anda ada orang yang tertentu, kelompok tertentu mendesain ini? Nah, kalau kita lihat di publik yang hari-hari ini yang bermain di isu ini, ya bermain di isu ini saya sampaikan jelas, orangnya sebetulnya itu-itu saja. Ya kelompok yang ijazah palsu, ya ada juga di... Sebut nama? Ya misalnya Roy Suryo, ada juga dia di apa namanya pemakzulan. Ya kemudian ketika ijazah palsu agak down isunya, nah yang dari Purnawirawan yang dari pemakzulan hadir memberi support, ya orang-orangnya itu Dr. Tifa juga di situ, ya ngapain Bung Ahmad juga ada di situ. Jadi ini transparan di publik, bukan hal yang perlu ditutup-tutupi. Berarti ada kemudian menurut Anda, menurut tim relawan, ada yang mendesain ini sedemikian rupa dan ini sama seperti apa yang dirasakan oleh Pak Jokowi. Ya, Anda merasakan di balik orang yang mendesain semua serangan ini bersama dengan Roy Suryo CS? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya kira saya berpendapat bahwa Saudara Joko Widodo itu baper lah ya. Sudah 10 tahun dengan serangan politik yang maha dahsyat, biasa-biasa saja, bisa guyon dan seterusnya, dan hari ini baper. Karena yang dia sebut adalah perasaan politiknya bahwa dirinya sedang di-downgrade, sekaligus ada upaya untuk menjatuhkan reputasinya, kira-kira begitu. Nah, tentu kita harus cari akar masalah dari bapernya Saudara Jokowi itu apa. Apakah ini sebab dari luar, atau bahkan Saudara Joko Widodo sendiri yang menciptakan suasana baper tadi begitu. Kalau kita kaitkan dengan ijazah palsu, semestinya kan Saudara Joko Widodo bisa menempuh jalur yang lebih ringkas agar persoalan bisa lebih cepat tuntas sehingga tidak memungkinkan muncul lagi apa yang dia sebut sebagai mendowngrade reputasinya. Tetapi Saudara Joko Widodo justru telah memilih jalan panjang yang melelahkan untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli, terlepas jalan panjang yang melelahkan itu terbukti tidak bisa meyakinkan publik. Apa maksudnya? Ya ini jalan yang ditempuh Saudara Joko Widodo untuk meyakinkan publik ijazahnya asli itu bukan dengan menunjukkan, tapi malah melaporkan rakyatnya yang berujung penjara tentunya kalau kita bicara pidana. Terlepas Jokowi menyatakan tidak ada niat itu. Tapi kalau sudah bikin LP pidana ya ujungnya penjara. Maksud saya jalan panjang ini pernah ditempuh dan terbukti tidak efektif untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli. Apa yang dialami oleh Bambang Trimulyono dan Gus Nur yang dipidana 6 tahun dan turun 4 tahun karena soal ijazah palsu ini, tidak pula kemudian membuat publik yakin, oh iya ijazah Saudara Jokowi asli, apa buktinya? Itu 2 orang yang mengkritik di penjara, karena tidak nyambung relasi antara orang di penjara dengan ijazah asli. Justru publik makin meyakini, oh ini memang bermasalah ijazah ini. Buktinya ada pembungkaman terhadap kritik. Bukan kritiknya atau pertanyaan rakyat tentang ijazah ini dijawab, tapi justru dengan membungkam orang yang mengajukan kritik. Dan metode ini yang akan direpetisi oleh Jokowi ketika melaporkan klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena pada saat ada kesempatan Saudara Joko Widodo memilih jalan yang lebih ringkas, bermartabat, mengkonfirmasi dirinya bapak bangsa, negarawan, tidak perlu menimbulkan kegaduhan antar anak bangsa karena ijazah yang dimilikinya, dan kalau saja dia yakin bahwa ijazahnya asli, tinggal tunjukkan. Ada pertanyaan. Nah kalau nanti ditunjukkan belum tentu masyarakat itu kemudian mau percaya dan kegaduhan ini bisa selesai. Justru disitulah pentingnya seorang negarawan itu husnudzon. Berprasangka baik kepada rakyatnya yang bertanya, tunjukkan. Soal bahwa nanti ada hal yang lain, itu kan harus kita rinci.
Misalnya kalau yang ditunjukkan ternyata palsu, ya tidak mungkin publik, rakyat kemudian diam dan tidak gaduh karena persoalannya palsu. Dan kalau ternyata palsu, ya memang harus ada pertanggungjawaban hukum Saya tahan pidana. dulu. Begitu. Artinya menurut Anda tidak ada desain tertentu yang memang sengaja mendowngrade. Saya pikir itu perasaan dan ini cuma politik soal Pak Jokowi saja. Hanya perasaan politik. Iya, baper gitulah kalau saya ke anak Bang sekarang. Norman. Betul Pak Jokowi baper, Bang Norman? Ini bukan ada suatu skenario yang luar biasa, hanya soal perasaan politik, baper saja. Oh tidak. Ya saya menganggap ini kayak pengacara dia ini asal ngomong aja. Asal nyeplak. Yang penting yang gua lawan ini adalah presiden. Yang penting yang gua lawan ini adalah Pak Jokowi. Jadi mereka ini cari panggung semua. Kayak siapa tuh yang orang Medan tuh siapa sih? Ngadu lagi ke Jogja. Ini ketahuan cari panggung. Udah jelas lah kalau ingin menunjukkan ijazah apa aslinya ya ke pengadilan. Anda sebagai pengacara dorong tuh teman-temannya. Udah ke pengadilan aja. Nanti di pengadilan yang membuktikan ini asli atau tidak. Ya. Jadi jangan ngecap. Wah, ini palsu dari mana? Apa udah lihat ijazahnya Pak Jokowi? Saudara juga sudah melihat? Saya juga belum lihat. Nah, kalau gitu sama Pak posisinya, Jokowi tidak perlu mempertanyakan saya. Jangan, nggak ada urusan ditunjukkan dengan kalian. Nggak ada urusan juga Ini bahwa pengadilan harus tidak menunjukkan. memberi pembelajaran kepada masyarakat. Ini kan soal remeh-temeh nih. Ya kan, masyarakat dijejalkan yang gini-ginian. Kasihan dong. Pak Jokowi itu udah sabar ya. Dia itu negarawan, orang yang kita hormati. Ya. Silakan Roy keluar sekarang. Silakan apa? Ntar lagi juga masuk penjara. Saya yakin kalau ini masuk sudah penjara. prejudice ini. Iya. Prejudice. Saya yakin seyakin-yakinnya. Anda tidak menghormati asas praduga tak bersalah terhadap klien saya. Sebagai pengacara. Tidak perlu mengajari kerjaan saya sebagai pengacara. Sampaikan saja pendapat saudara. Sama aja. Anda mengajari. Saya tidak pernah mengajari Anda berkomitmen, berkomentar di sini. Saya boleh ini asal Kapolrinya diganti, apa urusannya? Di forum ini saya tidak mengatakan itu. Saudara kenapa fokusnya ke saya? Fokus saja dengan tema. Di podcast lain. Saudara kalau tidak bisa fokus pada tema, lebih baik jangan mengomentari pribadi orang lain. Oke, baik. Jadi sekali lagi Anda mengatakan bahwa memang ada pihak-pihak tertentu yang mengkondisikan saat ini semua isu yang muncul ke publik. Keluarganya Pak Jokowi. Ya, ini kan dia juga nih kelompoknya nih. Oke. Pertanyaannya kan sekarang misalnya ya Bang Norman ya, Pak Jokowi sudah tidak menjabat. Pak Jokowi tidak menjabat, tetap ratingnya masih tinggi. Kalau kemarin dulu 82%, sekarang hanya turun sedikit kok, hanya 72%. Artinya kepentingan Pak Jokowi dalam hal ini jika kemudian diserang, apa kekhawatirannya kemudian? Ada nanti kemudian secara politis memang di kemudian hari nama Pak Jokowi akan turun. Pak Jokowi ini, bagaimanapun juga ini, ke Pak Prabowo ini satu kesatuan. Ya. Jadi cara mereka itu untuk menghancurkan Pak Prabowo itu yang melalui Pak Jokowi dulu. Melalui Gibran, hancurin dulu mereka. Baru kita hantam itu namanya Prabowo. Itu busuk. Oke, baik. Tahan dulu Bang Norman, saya ke Bang Rey. Bang Rey, betul seperti itu Bang Rey? Karena Bang Rey ini juga pemerhati pemilu ya. Kita melihat bagaimana tiap tahun kemudian cukup kritis. Apalagi kemarin pada saat pemilu dan sekarang juga isu pemakzulan cukup kritis juga. Apakah memang betul ini ujung-ujungnya ke Presiden Prabowo? Ya itu ya kita nggak tahu kemana ujungnya. Dan sekarang ini orang masih bicara soal Pak Jokowi kan. Karena kita tidak tahu juga apakah yang dimaksud Pak Jokowi itu orang-orang yang di luar Pak Prabowo. Jangan-jangan juga ini kan semua asumsi nih. Yang salah satu yang dimaksud oleh Pak Jokowi itu yang menurunkan kredibilitasnya adalah datang dari istana. Jangan-jangan juga gitu loh. Nah, namanya jangan-jangan ya kan. Tapi ini kan hukum alam aja. Kalau ada yang memuja-muja seperti Damanik, ya seperti Bung Norman, ya kan ada juga dong yang mengkritisinya gitu loh. Itu hukum alam. Sebab apa namanya? Sebab musabab kan. Maaf, bukan memuja ya, ya, tapi keterlaluan cara-cara kalian itu. Oke. Jadi kalau ada yang bukan memuja apa namanya? Ada yang membela-bela Pak Jokowi, ya ada juga yang mengkritisinya. Orang baik harus dibela. Itu ya. Nah, orang baik ada juga yang mengkritisinya. Dan itu hukum alam saja. Nah cuma Pak Jokowi kalau urusan soal muji-muji dia tenang ya, semua orang kalau dipuji-puji tenang kan. Tapi urusan orang mengkritiknya beliau ya seperti yang sekarang bereaksi sedemikian rupa gitu. Kalau dulu Bang Rey termasuk yang muji-muji tidak?
Oh, saya 10 tahun lalu ketika awal pemilu. Saya 2019 saya sudah mengatakan cara Pak Jokowi mengelola bangsa ini persis seperti Orde Baru 11-12 dengan Orde Baru. Oke. Jadi saya nggak ikut dengan isu ijazah, tapi soal kebijakan Pak Jokowi banyak yang saya kritik itu. Nah, tapi di luar itu pertanyaannya apa yang membuat Pak Jokowi sekarang kok agak beda nih? Kalau di zaman dahulu Pak Jokowi seperti menyepelekan nih isu-isu kayak begini gitu. Misalnya ijazah palsu ini kan udah berkembang sejak 4 tahun yang lalu kan. Tapi Pak Jokowi nggak ambil peduli tuh. Justru bisa ngambil keuntungan dari isu itu gitu loh. Nah sekarang kenapa Pak Jokowi sendiri yang aktif nih? Ya kan terakhir ini untuk mengatakan saya seperti di downgrade nih, diganggu kredibilitasnya gitu. Saya kira ada 2 persoalan. Persoalan pertama tadi Bung Hosin sudah menyebutkan ada unsur mulai betul-betul agak tersinggung gitu ya. Yang kedua, Pak Jokowi mulai kehilangan teman, mulai kehilangan kawan. Kalau dulu waktu berkuasa ya banyaklah teman yang membela kan, khususnya saat itu PDI Perjuangan kan. Jadi diminta nggak diminta, udah langsung aja PDI Perjuangan terlibat untuk ikut serta membackup Pak Jokowi, sehingga isu soal apa yang disebut dengan ijazah palsu macam-macam agak turun kan gitu, agak dapat cepat lah turunnya itu. Sekarang nggak ada. Bahwa beliau berteman dengan banyak orang, iya tapi teman yang mau cari untung gitu loh. Belum tentu teman yang mau rugi gitu. Nah tinggal Damanik sama Norman sekarang dia kan. Rugi nggak rugi kita temani Pak Jokowi kan kira-kira gitu. Yang lain cari untungnya. Kalau dia lihat untung ya kita ke sana, kita merapat. Tapi kan menarik, Pak Jokowi ini tidak memiliki partai saat ini. Tapi kita melihat bagaimana luar biasa relawan di mana-mana. Dan bahkan hadir 2 orang diantaranya bersama kita. Lah iya tinggal relawan kan. Partai politik coba. Masih banyak, Bung. Partai politik mana yang bela Pak Jokowi soal ijazah palsu? Soal pemakzulan, baru Golkar kan secara terbuka dan Nasdem lah ya mengatakan menolak. Yang lain ya 50-50, belum menyatakan menolak secara terbuka gitu. Nah jadi nggak ada kawan-kawan ini kalau lagi untung ikut. Kalau lagi rugi ya lo rugi sendiri dong, mana gue ikut rugi. Kita tanya dulu ya, sekarang lagi untung atau gimana? Dari tim relawan sendiri. Secara politik kan Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa dengan adanya isu-isu yang menyerang terus ini isu negatif mendowngrade ini tentu secara politik merugikan. Nah, tapi kalau bicara tadi Bang Rey ya bicara misalnya koalisi Indonesia Maju ya Bang tentu mereka punya hitung-hitungan dan cara-cara sendiri Bang. Ya kalau kita kan nggak ada beban Bang. Ya hantam, hajar kan gitu Bang. Lah kalau partai politik ya tentu hari ini juga mereka ada di pemerintahan. Ya, ketika mereka banyak bicara politik khususnya tentang Pak Jokowi misalnya, masyarakat kan langsung menghantam mereka, udah lu fokus aja kan begitu. Jadi banyak cara lah Bang. Diam juga bukan berarti dia ya tidak berteman dengan Pak Jokowi, kan begitu. Ya. Tapi karena nggak ada sisi keuntungan sama sekali, jadi diam? Bukan tidak ada sisi keuntungan, diam juga artinya dia pasif juga, itu kan di publik. Di belakang buktinya per hari ini itu nggak jalan itu barang pemakzulan itu, gitu loh. Diam juga artinya bukan merespon yang sana, kan nggak juga. Gitu loh, berarti koalisi Indonesia Maju ini, Kim Plus ini masih sangat solid bersama Pak Prabowo dan Gibran. Artinya itu ya masih Bang dari awal di-create sampai sekarang dan saya hakul yakin sampai 2029 ini akan selesai Bang. Ya bukan berarti tidak tampil seperti saya di publik atau Bang Norman di publik, bukan berarti mereka tidak bersama Pak Jokowi lagi. Nah nanti sedikit saja ada komentari bos saya Pak Jokowi teman saya langsung dihantam cawe-cawe. Jadi hal-hal yang seperti ini yang berada di posisi pemerintahan khususnya memang dilema bagi mereka, lebih bagus diam tetapi berbuat. Oke. Begitu. Jadi tidak diam saja tapi berbuat. Salah nih berarti analisanya Bang Rey ini. Bukan salah, ya begitulah cara mengelaknya. Sebab kalau mereka, dan itu juga yang dipakai oleh mereka untuk meyakinkan relawan-relawan ini jangan suruh-suruh saya ke depan dong. Kalian aja. Tapi kita di belakang main nih. Apa yang main dong kasusnya sampai sekarang jalan terus? Artinya yang disebut tadi nggak jalan juga sebenarnya di dalam. Ya, kasus ijazah palsu makin panjang tuh. Ya kan? Pemakzulan
itu bukan tidak main, mereka simpan dulu. Kan mana tahu 2006 mereka bicarakan, 2007 mereka bicarakan, 2008 mereka bicarakan, mereka buka. Kan tidak ada kata mereka mengatakan resmi ini kita tutup, kita tolak, enggak ada. Artinya ini jadi komoditas politik juga menurut Anda? Mungkin jadi 2007 kita bisa bacakan nih surat, 2008 kita bisa bacakan nih surat. Kan tidak ada ketentuan yang mengatakan surat seketika harus dibaca dalam waktu tertentu, kan tidak ada. Karena nggak ada ketentuan itu ya mereka bisa bacakan 2006, 2007, 2008. Nah kalau mau bela itu kayak Golkar gitu loh. Golkar bacakan sekarang dan kita tolak. Nah itu artinya mereka menolak pemakzulan. Oke. Tapi kalau tidak dibacakan, didiamkan saja. Bisa di 2006, bisa di 2007, bisa di 2008. Seperti kasus ijazah palsu. 2000 berapa? 4 tahun yang lalu nggak gede karena Pak Jokowi masih berkuasa. Bung, permohonan Tapi itu. setelah Pak Jokowi nggak berkuasa, nggak ada lagi yang disebut dengan backup, kasusnya dengan sendirinya menggelinding. Nah itu yang kita lihat. Ditambah dengan ya, saya juga bisa memahami perasaan Pak Jokowi yang merasa bahwa dirinya sekarang ini seperti diturunkan kredibilitasnya. Karena bukan 2 kasus ini saja kan yang muncul. Bukan hanya berhubungan dengan jasa palsu, bukan hanya berhubungan dengan pemakzulan, tapi nama-nama menantunya juga mulai disebut-sebut, ya kan? Ada kasus-kasus menteri-menterinya yang dahulu mulai juga diperiksa, apakah itu oleh kejaksaan, oleh ini, oleh itu dan sebagainya gitu. Jadi kelihatan Pak Jokowi ini memang agak dikepung oleh isu gitu, dan isunya nggak ada yang enak semua, dan oleh karena itulah beliau dan isu itu memang potensial akan menurunkan kredibilitas beliau. Coba kita bayangkan kalau misalnya nih nanti KPK misal loh itu ya mengembangkan kasus ini ke yang arah yang lebih tinggi. Siapa sekarang menjabat di Sumatera Utara misalnya? Kan pukulan lagi kepada Pak Jokowi. Ada kasus menteri yang ada itu kan di zamannya Pak Jokowi. Jadi banyak isu-isu yang muncul sekarang yang selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi dan relatif setelah 7 bulan beliau nggak berkuasa. Orang nggak membicarakan prestasinya. Orang membicarakan hal-hal yang seperti sekarang, ijazah palsu lah, ya kan, pemakzulan lah, menantunya lah, ini macam-macam dan seterusnya itu. Jadi saya bisa membayangkan perasaan Pak Jokowi tadi baper, kebawa perasaan. Di tengah kayak begini, lo kok nggak ada ya yang bela saya kecuali Damanik, kecuali Bu Norman gitu loh, yang berani tampil. Kan kalau dulu ketika beliau berkuasa, disentik sedikit pun rame-rame itu. Tapi itu kan hal biasa dalam politik. Ketika Anda di lingkar kekuasaan utama, semua merapat. Pak Jokowi banyak teman, tapi teman untuk untung. Teman-teman rugi. Bentar dulu, Damanik aja deh. Kita dari belakang support aja. Ini yang support juga kuasa hukum ya. Saya ke Bang Rifai dulu. Karena kita tahu bagaimana langkah hukum juga dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini. Sudah melaporkan ke pihak kepolisian. Progresnya nanti kita tanya juga ke kuasa hukum Roy Suryo CS. Tapi betul saat ini posisinya Pak Jokowi merasa semua meninggalkannya begitu. Ada diskusi tidak antara kuasa hukum dan Pak Jokowi? Termasuk juga masalah hukum yang kemudian membayangi ini, Bang Rifai. Oke, terkait bahwa temannya meninggalkan atau tidak sih kita belum pernah diskusi. Cuma memang beliau sempat menyampaikan ini tidak hanya kasus hukum biasa, ada gerakan politik. Dan kami juga sependapat, Mbak. Kebetulan kami menangani ijazah ini bukan baru 6 bulan, kami sudah 2 tahun yang lalu. Pertama kali diajukan TPWA itu kan 2022 akhir. Secara mulai jalan itu awal Januari 2023 lah. Di situ sudah mulai pemilu tuh. Ya. Proses kami menghadapi, putus PN Jakarta Pusat dinyatakan tidak berwenang ya. Tidak dapat diterima, lalu masih banding. Nah, banding, putus masih dikalahkan, kami dimenangkan, tidak kasasi. Buat kami waktu itu agak aneh. Karena biasanya kalau kasus hukum murni itu biasanya sampai kasasi. Kok ini di pengadilan tinggi selesai? Rupanya perhelatan pemilu sudah selesai. Jadi dari situ kita melihat, oh ini kayaknya ada sesuatu nih antara upaya hukum dengan perhelatan pemilu. Karena biasanya harus kasasi. Lalu kedua, setelah beliau lengser ke Prabon ya istilahnya kalau zaman Orde Lama ya, 6 bulan kok muncul lagi. Waktu itu juga kami agak bingung, ini kalau persetujuan politik kok di tahun pertama gitu. Masih mesra situasinya, tapi kok mulai gitu loh. Kita coba pelajari, nah waktu itu beliau agak terusiknya begini. Sebenarnya kan UGM ini kan etikat baik.
ya muncul ke permukaan, setelah beres semua nih muncul ke permukaan menjelaskan bahwa ijazah itu sah, ditunjukkan loh oleh UGM. Jadi bukan tidak ditunjukkan di layar besar, alumni beberapa puluh orang di situ menyatakan teman angkatan segala macam. Tapi ternyata itikat baiknya itu menjadi dasar untuk diserang. Jadi dimulai lagi di babak kedua, diserang, lalu mulai kok ada kelompok baru nih. Kalau dulu kan mulai teman-teman TPUA ya, ada Rismon, ada Roy yang dulunya tidak ada gitu. Bermunculan dan lebih aktif, kita melihat, kita petakan siapa-siapa aja di situ. Siapa saja yang dipetakan? Nggak semua kami buka ya di sini, tapi intinya ada kelompok baru masuk dan kelompok lama, bahkan kelompok baru ini lebih heboh gitu ya. Dan kalau kita lihat kan bahkan Bang Egy kan agak menghilang gitu ya. Ini terus main terus gitu ya. Kami ikuti terus. Nah, dan terakhir pada saat mereka mulai mendesak UGM begitu keras ya, sampai ada mau menduduki segala macam, mendatang berombongan segala macam, Pak Jokowi melihat ini kok membias kemana-mana jadi korban. Kok UGM pun diseret-seret padahal dikatanya baik gitu ya. Kedua juga ini joknya kita nih internal nih, nah, kita ini udah pensiun, udah apa, lagi mengurus keluarga, mau kegiatan sosial, interaksi sama anak cucu, berita di sosmed begitu beredar luas. Jangan sampai bercandanya nih, cucuku lihat di sosmed kok kakeknya masuk ijazah gitu ya. Ini juga sesuatu yang ya mungkin kadang buat para politikus itu hal biasa. Tapi itu disampaikan Pak Jokowi ya, kepada tim kuasa sebagai hukum. manusia kan tentu juga bagaimanapun juga itu penting juga gitu ya. Coba nanti kalau kita di hari tua gitu ya. Sehingga waktu itu beliau bilang ke kami, gimana pertama kita bikin dulu teguran 1-2 secara terbuka. Mudah-mudahan ini hanya sekedar riak-riak. Dan dengan ditegur secara terbuka berhenti. Kita lakukan 2 kali press conference, ternyata bukan berhenti, semakin menjadi snowball, semakin besar, pendukungnya semakin ramai gitu ya. Nah lalu di sisi lain juga kami berpikir begini, oke lah ini kan terpecah pendapat ya, pro kontra, yakin palsu, yakin tidak palsu ya. Ini kan juga sesuatu yang tidak bisa diubah gitu. Biarkan saja orang benci sih sampai kapanpun benci. Orang dukung sampai kapanpun dukung. Orang netral akan berpikir logis. Lalu kita tidak mau merubah juga, orang benci silakan saja. Tapi intinya semua harus ada akhirnya, harus ada kepastian. Litis sonori oportet ya. Jadi harus tegas, harus jelas. Dan karena di negara hukum maka mau tidak mau yang diambil adalah langkah hukum. Karena inilah cara menyelesaikan isu ijazah palsu yang sudah menggelinding sekian lama. Kita gulirkan secara hukum, nanti kita lihat ya. Kalau betul memalsu ya Pak Jokowi harus bertanggung jawab, tapi kalau tidak memalsu maka selama ini yang melempar fitnah juga harus bertanggung jawab. Ini juga pendidikan untuk apa, alam demokrasi kita ya, agar tidak sembarangan orang itu melempar isu-isu di era post-truth yang bisa membuat semakin kacau situasi. Jadi akhirnya langkah itu yang diambil. Pernyataan Pak Jokowi terakhir akan diperlihatkan di persidangan jika kemudian nanti ada persidangan. Dan begitu? tujuan Pak Jokowi kembali lagi, tadi udah disetir sedikit, beliau sih tidak apa namanya menjadi target di penjara apa ya, mohon maaf Pak Rismon, Pak Roy bukan lawan lah secara politik itu ya. Tapi yang beliau ingin adalah satu, pertama kebenaran itu terwujud, kedua kehormatan dan nama baik dia dipulihkan melalui upaya hukum, yang ketiga soal ijazah diuji sampai ujung, sampai ke pengadilan. Lebih kurang itu. Dan apakah Pak Jokowi menikmati proses ini, artinya namanya masih di atas angin terus dibicarakan orang? Bang Rifai nanti dijawab usai jeda, tetap bersama kami. Head to Head with Elvira akan kembali.